Samping rumah saya itu namanya Aliong, Pak. Dia Chinese, agamanya Kristen. Suatu hari guyon sama saya, lagi cuci mobil dia. Udah kemana-mana Pak Ustadz? Enggak, Yong. Santai Ustadz? Iya santai. Boleh nanya Ustadz? Boleh. Jangan marah ya, katanya. Loh, belum apa-apa kok marah, Yong? Enggak, takut pertanyaan saya nggak enak. Mau nanya apa? Mau nanya tentang Islam? Oh boleh. Boleh, yang penting pertanyaannya yang ringan-ringan saja. Sebab kalau yang panas-panas, yang berat-berat nanti malah panas saya nih, saya bilang itu. Ambil guyon, Mbak. Pak Ustadz, kalau dalam Islam itu ada ibadah namanya zikir ya gitu. Iya, zikir. Berarti gantian tempat Ustadz, tergantung jamaahnya. Kalau mungkin dalam Katolik itu namanya rosario, Yong. Nah, rosario itu kan digambarkan dengan tasbih ya. Di Islam juga ada namanya tasbih, Yong. Kalau di Aliong namanya rosario. Oh iya Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu susah kaya? Aduh, lu nyindir gue, Yong. Lah kan kita udah sepakat gak usah marah. Kenapa Pak Haji jadi marah? Bukan marah, Yong, naik darah. Oke, pertanyaannya apa, Yong? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Oh, cuma itu pertanyaannya. Iya, karena orang Islam itu biasanya diajarkan hidup sederhana. Tapi kaya nggak dilarang? Enggak juga. Kaya dalam Islam tidak dilarang. Maka boleh saya tanya ibu-ibu, ibu mau pilih kaya apa miskin? Memang mata duitan lah. Langsung nyambar dia. Ayah, saya tanya sama Yong, Yong, kenapa umat Islam itu diajarkan sederhana? Tapi kaya tidak dilarang. Kaya tidak dilarang. Selagi kekayaan yang didapat dari perkara yang halal, dimanfaatkan kepada hal yang baik, dan diinfakkan kepada perkara yang halal. Terus begini Pak Haji, kenapa orang Islam itu kalau doa tangan minta, kepala geleng-geleng? Yang mana, Yong? Bingung saya, Pak. Oh, yang begini, Yong. La ilaha. Yang itu, katanya. Tangan minta, kepala geleng-geleng, katanya. Bingung lah malaikat nak kasih, kata dia. Nampak kena sikat kau nih, Yong. Tak boleh marah Pak Haji, kata dia kan. Oh iya, kita udah janji, Yong ya. Baik. Akhirnya begini, Yong, saking dia senang dan asik. Orang senang dan asik dalam sesuatu sama dengan ketika orang jatuh cinta. Setiap orang yang jatuh cinta pasti cemburu. Sama dengan halnya Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah pasti cemburu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah setengah jatuh cinta kepada hamba, pasti Allah akan menguji dirinya. Bentuk kecemburuan Allah ketika seorang hamba mulai jauh dari Allah, Allah mulai cemburu. Seorang istri berhak dong cemburu sama suami. Suami pun juga punya hak untuk cemburu terhadap istri. Karena Allah juga punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Ketika hambanya sudah mulai jauh dari ajarannya. Maka sebagai bentuk ujian rasa cinta itu, kita kemarin sedang dikirim ujian oleh Allah 1 bulan. Diajarin bagaimana kita bersabar, diajarin bagaimana kita ini disiplin, diajarin bagaimana kita ini ikhlas dalam berbuat. Karena kecenderungan manusia adalah selalu lupa. Maka karena itu Allah mengirimkan kita ujian-ujian itu sebagai bentuk untuk mengukur standar rasa cinta kita. Kalau cintanya bagus, maka puasanya bagus. Kalau cintanya itu baik, maka tingkat kecemburuannya juga semakin berkualitas. Maka kecemburuan Allah itu adalah ukurannya ujian terhadap kita. Nih, kita kan dekat surau nih. Ada musola di sini ya? Ada musola. Ketika Allah